Pasar CPNS 2021. Perkenalkan, saya Irmawati Brutu, golongan 3, angkatan 46 dengan nomor absen 20, unit kerja UPT RSUD Salak dengan pengampu materi Ibu Yam Nur Mahlia SST MKes yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Berikut ini mengenai pembelajaran etika publik. Sebelum memasuki ke etika publik, kita harus mengetahui perbedaan moral dan etika. Moral merupakan tata cara, kebiasaan, adat, atau perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. Sedangkan etika merupakan seperangkat nilai yang menjadi acuan. Nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja atau profesi, serta perilaku yang sesuai sistem nilai yang disepakati. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 titik fokus etika publik. 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi, refleks, berkualitas, dan relevatif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian, pengertian kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan kode etik profesi merupakan mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Berikut merupakan kode etik ASN. 1. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Dimensi etika publik terdiri dari 3. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. Pada dimensi ini menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas, yaitu menjadi salah satu syarat kemajuan suatu bangsa. 3. Dimensi tindakan integritas publik, yaitu dalam arti sempit, tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Berikut ini merupakan nilai-nilai dasar etika publik. 1. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 4. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 5. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 6. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 7. Memberikan layanan kepada publik. 8. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 9. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 10. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Berikut ini sumber kode etik ASN. Pertama, pelayanan kepada masyarakat, sistem penilaian, manajemen yang efisien dan efektif, hati nurani, administrator negara, rakyat yang berdaulat, perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat, serta hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. Sumber kode etik ASN diatur dalam peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, yaitu tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, yaitu tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, yaitu tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu tentang Disiplin PNS. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus datang tepat waktu untuk memulai pelayanan kita di tempat pekerjaan masing-masing. Yang kedua, yaitu melayani pasien dengan sikap hormat, sopan, santun, ramah, dan memberikan hak pasien sesuai dengan peraturan, seperti memberikan diet pasien yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menuruti atau mentaati aturan yang diberikan atasan sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan seperti operan dengan teman shift selanjutnya agar pasien mendapatkan anjuran gizi yang sesuai.